Sudah tahu plasentanya di bawah, plasenta previa, dekat dengan jalan lahir, nutup jalan lahir. Ya kan? Ditilii Bapak Kira-kira risiko enggak? Tidak mengalami pemeriksaan sebelumnya, saya tidak screening sebelumnya juga, kemudian juga tidak mengkonsumsi obat apapun. Jadi ya keguguran lagi. Oh, jadi Sobat Muardi, kita datangkan ya, nggak asing lagi. Ini adalah dokter paling ganteng di RSUD Dr. Muardi. Ya, Dokter M. Adrianus Baktas, SPOG, konsultan subspesialis konsultan feto maternal. Langsung, selamat datang. Ini tanda tangannya ya, tanda tangan Alexa. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat datang dokter. Iya. Selamat datang untuk saya sendiri. Oh iya. Terima kasih. Selamat datang untuk diri sendiri ya. Itu selamat pagi ya. Pokoknya selamat pagi. Dan satu lagi, dokter, kita datangkan Dokter juga. Setiawati Dita Ratna Putri. Dokter Ya, Dita. Dokter Dita. Oh, Iya. Akhirnya ada yang rotok bening-bening ya, glowing. Aku nyawang gue ya rotok jelek ya. Oke, ya Sobat Muardi, tadi kan kita sudah bilang ya bahwa itu penanganan bagaimana sih untuk tentang keguguran. Saya sebagai masyarakat umum dok, mewakili masyarakat dan teman-teman di Sobat Muardi ini, penyebab untuk keguguran dalam kehamilan itu apa sih dok? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, jadi kegagalan kehamilan itu faktornya banyak sekali, multifaktor, kompleks, dan itu yang membuat permasalahan kegagalan kehamilan atau pregnancy loss ini menjadi sesuatu yang gampang-gampang susah. Dalam artian sangat sulit buat kita untuk mentrace ya, melacak, merunut penyebab pastinya apa. Ya, penyebab pastinya apa. Belum lagi kalau kita bicara kegagalan kehamilan yang berulang. Oh, itu bisa berulang? Ya, recurrent, berulang. Jadi kalau sampai terjadi 2 kali ya, atau lebih, dulu 3 kali atau lebih dikurangkan jadi 2 kali atau lebih. Karena setelah mengalami kegagalan yang berturut-turut sebanyak 2 kali, maka kehamilan yang berikutnya itu resiko untuk kegagalan lagi sudah 30%. Oh gitu. Tapi harus kalau berturut-turut. 3 kali berturut-turut, resiko untuk gagal lagi di berikutnya itu 50%. Jadi probabilitas yang sangat tinggi di dunia medis yang mengharapkan kita untuk bisa memanage dengan baik sehingga yang 30-50% itu tidak terjadi. Oh, iya, Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi oleh Dr. Septian dan Mas Bius bahwa pengalaman psikologis seorang wanita yang mengalami kegagalan kehamilan, ya, kegagalan kehamilan itu tidak selalu abortus ya, tidak selalu miscarriage atau bahasa awamnya mungkin miskram, keguguran, tidak selalu. Karena bisa juga terjadi di usia atas keguguran, yaitu 20 minggu umur kehamilan. Misal di 24 minggu bayinya keluar tiba-tiba. 24 minggu masih sekitar 600 gram. Ya 600 gram survival rate-nya, kemungkinan untuk survive atau selamatnya rendah sekali. Ya, kurang dari 5%. Kurang dari 5%. Iya, kemungkinan akan meninggal. Ya. Hampir bisa dikatakan hampir pasti akan meninggal lah kalau 600 gram gitu ya. 600 gram. Ya meskipun dengan teknologi yang ada sekarang masih bisa mungkin ya mendapatkan yang 5% itu, tapi tentunya diikuti dengan kemungkinan morbiditas jangka panjang. Retinopati prematurity, kemudian gangguan tumbuh kembang terutama sistem saraf pusatnya dan lain sebagainya lah. Nanti kita bicara cerebral palsy. Nah, tapi intinya untuk problem ini, kegagalan kehamilan tidak hanya terbatas di masalah keguguran saja, tetapi persalinan preterm yang sampai mengakibatkan bayi tidak bisa diselamatkan. Kemudian meninggal di dalam kandungan saat umur kehamilan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Karena suatu sebab misalnya iskemia plasenta, ari-ari rusak di dalam. Ya. Ari rusak di dalam, akibatnya oksigen nutrisi nggak masuk ke janin, tiba-tiba ibunya merasakan nggak ada gerakan lagi, datang ke rumah sakit atau fasiankes primer misalnya, diperiksa, dicari denyut jantungnya sudah nggak ada. Ya. Atau dalam suatu proses persalinan, kita tidak bisa prediksi betul ya 100% apakah prosesnya akan lancar atau tidak. Ternyata timbul komplikasi yang mengakibatkan dalam prosesnya bayinya juga meninggal. Atau setelah lahir beberapa saat ya, 1 minggu, 2 minggu bayinya mengalami infeksi yang berat kemudian meninggal.
Jadi segala sesuatu bentuk kehamilan di umur kehamilan berapapun sampai dengan setelah melahirkan beberapa saat, ya neonatus dini 28 hari kemudian tidak bisa diselamatkan bayinya, itu hitungannya adalah kegagalan kehamilan atau pregnancy loss. Jadi tidak mampu mendapatkan bayi lahir yang hidup sehat selamat. Itu kegagalan kehamilan. Abortus atau keguguran adalah salah satu bentuk dari kegagalan kehamilan. Dan memang komponen abortus ini untuk kegagalan kehamilan itu yang paling besar lah persentasenya. Jadi kita cenderung lebih sering membicarakan masalah kegugurannya itu. Ya, sebelum 20 minggu kehamilan tetapi kantongnya saja yang tumbuh, janinnya nggak tumbuh, atau kita sering kenal namanya blighted ovum. Saya rasa masyarakat juga udah biasa dengar kata PO ya. Meskipun sebenarnya itu juga salah kaprah. Karena yang blighted itu bukan ovumnya, tapi produk konsepsinya, bukan ovum. Ovum sudah dibuahi. Oocyte itu sudah dibuahi. Nama yang benar itu adalah unembryonic pregnancy, kehamilan yang tanpa embrio. Jadi tidak, yang tumbuh apanya? Kantong kehamilan, gestational sac-nya saja. Nah, ketika kita sudah menemukan secara sonografi ukuran dari USG transabdominal yang ditempel di perut, itu lebih dari 3,5 cm secara diameter rata-rata ya. Kemudian kalau transvaginal yang masuk USG lewat dalam di atas 2,5 cm, belum ada fetal pole-nya atau bakal dari fetusnya atau embrionya, ya itu sudah bisa dikatakan unembryonic pregnancy. Meskipun biasanya kita tidak akan melakukan tindakan yang terlalu awal, kita tunggu sekitar 2 minggu untuk memastikan lagi ya apakah diagnosisnya memang tepat, baru kita ambil keputusan, artinya kan dibersihkan kalau seperti itu. Atau sebelum 2 minggu sudah ada tanda-tanda klinis pendarahan, keluar jaringan. Sebelum 20 minggu ya. Sebelum 2 minggu, maksudnya kita tetap pemeriksaan interval. Setelah kita tahu itu, kita sampaikan, kita edukasi. Nah, proses-proses itu yang membuat secara psikologis pasien itu akan cenderung traumatis ya. Apalagi kalau itu terjadi bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sangat traumatis sekali. Sehingga ketika kita berhadapan dengan pasien yang sudah misalnya abortus atau keguguran 5 kali, 6 kali, nah, itu luar biasa sekali. Kita pendekatannya harus bisa memanage secara psikologis sekaligus mencari betul ini masalahnya apa. Karena harapan pasien tetap pada poin akhirnya adalah mendapatkan kehamilan yang baik, bayinya lahir seperti yang disampaikan Dr. Septian Mas Bius tadi ya, sehat, ya, ceria, soleh-soleha seperti itu. Berarti itu harapannya. Ekspektasinya besar sekali. Iya betul. Berarti yang tadi yang Dokter Adrian jelaskan itu termasuk dengan pemeriksaannya, untuk mengetahui seperti abdomen, USG abdomen tadi, terus sama intravaginal itu juga termasuk salah satu pemeriksaan yang untuk mengetahui dari awalnya apakah itu nanti perkembangan janinnya itu apakah sehat atau tidak gitu ya. Betul, jadi untuk proses pemeriksaan itu tidak sederhana dan sangat kompleks. Karena seperti saya bilang tadi, etiologinya atau penyebabnya itu multifaktor. Faktornya banyak sekali. Dan setiap pelacakan itu membutuhkan waktu dan interpretasi yang khusus. Dan kadang-kadang sifatnya juga terkorelasi satu dengan yang lain. Jadi seperti menyusun puzzle. Jadi seperti menyusun puzzle sampai kita ketemu ini rangkaian puzzle yang tepat apa, sehingga racikan dari manajemennya nanti pemberian terapi, monitoring dan evaluasinya juga sesuai. Karena kasus per kasus akan sangat berbeda. Tidak bisa di istilahnya gebiah uyah terapinya ini saja. Itu sangat luas sekali. Jadi misalnya kita mungkin sederhanakan ya penyebabnya dari kegagalan kehamilan itu seperti yang disampaikan tadi dari awal dulu, misal keguguran. Keguguran itu bisa karena kelainan kromosomal. Ini kita sederhanakan aja, sebenarnya lebih detail dan lebih rinci lagi. Supaya bisa lebih mudah diterima ya oleh masyarakat yang mendengarkan. Kelainan kromosomal. Nah, kelainan kromosomal yang paling sering itu bukan kemudian bapak ibunya cacat kromosomal ya. Tetapi kromosomal itu genetik berarti ya? Ada ya komponen genetik yang besar rumahnya, karena gen itu ada di dalam kromosom. Nah, kita baru bicara rumahnya dulu, belum ke gennya, bukan single gene disorders-nya. Kita bicara di rumahnya dulu. Bapak ibunya nggak punya kelainan kromosom yang manifest, yang muncul secara klinis, ya. Tetapi punya mosaicism, punya Robertsonian translokasi, ya,
kemudian dan lain sebagainya. Ada masalah itu di sana ya, sehingga ketika ketemu sperma sama telurnya, baru dia menimbulkan kelainan kromosom. Jadi yang satu itu ada kelainan yang sebenarnya nggak muncul. Ini kelainan nggak muncul, ketemu malah jadi muncul gitu ya. Ketemu jadi muncul. Nah, jadi muncul. Itu juga nggak sederhana, itu perlu analisis yang lebih. Nah, tubuh itu punya mekanisme ya. Tubuh wanita punya mekanisme, rahim punya mekanisme untuk mengenali sinyal hormonal dari kromosom yang salah. Jadi perkembangan dari hasil pembuahan embrio yang mengeluarkan sinyal yang salah itu akan dikenali, kemudian akan disortir atau direjeksi. Jadi proses keguguran sendiri merupakan suatu proses alami tubuh untuk mendeteksi mana produk kehamilan yang tidak layak untuk dilanjutkan, mana yang layak. Itu terjadi pada 50% kasus, kurang lebihnya ya. Jadi kelainan kromosomal. Eliminasi sendiri dari tubuh ya. Justru kalau yang tidak bisa menyortir, mengenali, kemudian merejeksi, kemudian berkembang, baru kita dapatkan nanti di trimester 1, trimester 2 atau 3, kita lihat kelainan-kelainannya seperti Down syndrome misalnya. Ada pellebaran nuchal translucensi, agenesis pada tulang hidung, nasal bone, kemudian soft markers lainnya, echogenic bowel dan lain sebagainya lah. Mungkin itu sifatnya terlalu teknis ya. Itu akibat dari kegagalan mengenali sebenarnya. Berarti tubuh itu nggak mampu mengenali kerusakan itu ya, berarti. Nah, ini nggak bisa kita apa-apakan. Iya. Yang kedua problem metabolisme, metabolik ya. Metabolik ini sederhana tapi sulit juga koreksinya. Misalnya kita menduga seorang pasien datang itu matanya agak keluar sedikit ya, exophthalmos lah kalau bahasa medisnya. Kita periksa, nadinya juga cepat gitu, nggak ada keluhan sebelumnya. Kita periksa TSH, thyroid stimulating hormonnya, kemudian free T4-nya, ya hormon-hormon terkait tiroid ternyata bermasalah. Ya. FT4-nya tinggi, TSH-nya rendah, ini hipertiroid. Ini kalau nggak dikonter dulu ya gagalan kehamilan lagi. Gitu. Padahal nggak kerasa pasiennya ya. Gitu. Atau diabetes obes ya. Nggak kita koreksi, kegagalan kehamilannya 3-4 kali lebih tinggi dari awal prakonsepsi kalau tidak diobati terlebih dahulu. Ya, itu faktor metabolisme. Kemudian ada juga keluhan misalnya mengeluarkan air susu secara tidak disadari ya. Sebelum bahasa medisnya namanya galaktore. Galaktore. Ternyata hormon prolaktinnya terlalu tinggi atau hiperprolaktinemia ya. Bisa jadi karena memang ada tumor, misalnya tumor jinak di hipofisisnya di otak ya, di bagian otak. Itu harus dilacak kan yang seperti itu. Ini kita baru bicara 3, ini kelainan metabolisme padahal banyak sekali. Banyak ya. Sekarang defisiensi nutrisi, anemia nggak dikoreksi. Kemudian, itu bisa juga? Ya. Kemudian defisiensi vitamin D itu meningkatkan risiko 2-3 kali lebih tinggi. Padahal kita tahu defisiensi vitamin D ini bisa dikatakan di 85% populasi. WHO melansir seperti 85%, itu. 85% gitu. Jadi vitamin D. Iya. Untuk Indonesia kurang kan Indonesia kan negara tropis. Tahun 2017 penelitian di Jakarta. Jakarta sudah terpublikasi ya, ini di jurnal Scopus Q3, jadi cukup bisa reputasi lah, cukup bisa dipercaya bahwa 99% subjek penelitiannya defisiensi vitamin D ibu hamil di Jakarta besar. Jakarta kota besar nggak ada UV-UV bos. Vitamin D ini kurang mas. Makanya. Nah, ini takut hitam. Baru ya kan DD. Glowing. 1 poin itu baru 1 poin. Belum mikronutrien yang lain ya. Kita bicara masih mikronutrien. Nah begitu bicara makronutrien ini lebih menyedihkan lagi. Indonesia ini konsumsi protein hewaninya itu protein hewani, telur, daging dan ikan ya apapun bentuknya. Ini sangat rendah sekali, konsumsinya hanya sekitar 10-15% dibandingkan negara maju. Negara maju berapa dok? Iya. Untuk Singapura dan Malaysia sendiri konsumsi proteinnya Malaysia 4 kali lebih tinggi, 5 kali lebih tinggi. Makanya kalau makan stik tempe. Hewani. Kebanyakan mumpung podcast ini ya. Siapa tahu besok ini kan menjelang 2024 nih. Ya, ada yang punya pemikiran untuk melakukan subsidi protein hewani khususnya untuk wanita-wanita calon ibu hamil. Jadi calon ibu hamil ya. Kemudian ibu yang menyusui. Mantap. Itu akan mempunyai potensi atau impact yang sangat besar
untuk mencerdaskan bangsa dan kehidupan bapaknya, dan untuk bapaknya juga. Bapaknya kan pengeluarannya belum nambah, makanya subsidi. Makanya, ini Sobat Muardi ini harus paham. Belum lagi kalau kita bicara stunting ya, kita bicara stunting ini agak menyimpang sedikit, tidak apa-apa. Yang positif ini kan kadang-kadang menyimpang tapi masih positif. Menyimpang boleh, tapi masih positif. Ya. Namanya sositif. So menyimpang tapi tetap positif. Tak menyimpang tapi masih positif. Ini Bu produsernya baru kali ini dikerjain sama Pak Jokowi kan pengen sekali nih 2024 itu angka stunting kita udah di bawah 14%. Ini kan lagi digembar-gemborkan di mana-mana, betul-betul di post ya kalau bisa. Karena memang stunting ini kan terkait dengan tadi kecerdasan. Terkait dengan fisik juga, bukan sekedar kecerdasan tapi fisik, yaitu Barker's Theory tahun 90-an itu sudah jelas ya, secara sahih membuktikan bahwa blueprinting seorang yang dewasa itu dicetak sejak di masa dalam kandungan sampai dengan beberapa saat setelah dilahirkan, yang kita kenal yang 1000 hari pertama kehidupan. Ya, belum lagi kalau masa prakonsepsinya sebenarnya itu ada kaitannya, ada kelanjutannya. Sehingga kalau mau pinter, badannya sehat kuat, ya, kemudian mental psikologisnya juga bagus, nggak sekedar IQ, EQ, SQ dan lain sebagainya, itu maksimal, itu ada 1000 hari pertama kehidupannya harus dimaksimalkan. Nah kalau sudah stunting ini udah too late, udah terjadi, udah kasep. Mau dikoreksi juga udah sulit. Jadi yang paling penting adalah memprevensinya. 1000 hari berapa tahun tuh? 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dalam kandungan sampai dengan 2 tahun. 3 tahun. Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Oh iya. Dilebihkan dikit boleh. Ya. Karo konco boleh. Nego lah, nego halus ya. Oke, Dok. Ini kembali ke sini. Kembali lagi. Ini stunting belum selesai. Belum selesai. Dokter Dita sabar ya. Negara-negara yang konsumsi protein hewaninya saat ibu hamil itu 2 atau 3 jenis dalam satu hari, kalau bisa 3 jenis yang bervariasi secara konsisten, ya, ditambah dengan minum susu minimal 2 gelas sampai 3 gelas sehari, itu angka kejadian stuntingnya semuanya di bawah 5%. Luar biasa. 2 gelas sehari. Ya, 2 gelas sehari. Jadi kita tanpa memikirkan masalah-masalah yang lain ya. Susu tadi. Kofaktor yang lain, faktor-faktor sampingan yang lain. Masalah nutrisi ini aja dipenuhi, negara-negara terutama di daerah negara Skandinavia ya, Norwegia, Finlandia, Swedia, 5% kurang angka stuntingnya. Itu dengan satu target saja, bahwa protein hewaninya dicukupi, susu dicukupi. Protein, kenapa proteinnya hewani dong? Saya penasaran nih, kenapa kan kita memang banyaknya nabati ya dok ya? Nah sekarang misalnya kita bicara ini ya, itu kalau bicarakan luas tadi 2 jam nggak cukup, ini jadi 5 jam. Tapi dikatik sama itu. 2 sesi. Atau sampai awal tahun depan. Awal tahun depan nggak apa-apa dok. Jadi gini, kita bicara anemia saja. Orang bilang, naikkan pakai buah bit. Nah, kan yang sering masyarakat. Naikkan HB pakai makan bayam. Sering itu bayam. Yang paling bagus itu adalah heme iron yang terkandung di daging merah, daging sapi. Itu udah nggak ada musuhnya. Ya. Kalau setiap hari rutin ya makan daging sapi 1 potong saja ya, secara terus-menerus selama lebih dari 30 hari, antara 45 hari, hemoglobin itu secara otomatis sudah akan naik 2 gram per desiliter. Ya. Kalau tidak ada masalah yang lain, misalnya ada cacingan, ya mohon maaf nih, malaria apa itu di luar itu. Jadi ada satu lagi masalah dok, kalau misalnya ini kita baru bicara pembentukan darah merah, kemudian pembentukan hemoglobin terkait dengan anemia, kan nutrisi kan, anemia terkait dengan kapasitas oksigen yang akan sampai ke perifer, termasuk pembentukan sistem saraf pusat, semuanya kan terkait itu. Anemia sangat terkait dengan dendritogenesis, neurogenesis, sinaptogenesis, pembentukan neurotransmitter dan lain sebagainya. Jadi kecerdasan di otak lah kecerdasannya. Iya, sulit sekali mendapatkan yang pinter-pinter kalau anemia. Itu sulit. Saya yakin sekarang yang masuk final Piala Dunia ini pasti makanya tidak ada yang anemia. Coba. Kalau anemia lemes. Gak mungkin. Saya jadi mikir gini, jangan-jangan Indonesia nggak pernah lolos World Cup. Itu karena pemainnya jarang makan daging. Makanya tempe terus.
bisa jadi ya. Loh, kan di hotel ya bener kan tadi kan hubungannya sama anemianya. Ada satu lagi tadi faktor kalau misalnya kita harus makan 30 hari, kanker dong. Ya. Kantong kering. Daging sapi mahal. Oke. Subsidi ini. Oh iya. Gitu ya. Kan jenengan kan calon mau nyalon ya. Oke. Mau nyalon kan. Gimana nih mau nyalonnya nih? Mau nyalon. Langsung disensor. Ya, baik ini untuk kayaknya yang paling dipotong ini. Oke. Sebentar Dok. Ya, kita nanti lanjut lagi. Ya, ini belum selesai loh. Oh, belum selesai. Ini tadi baru masalah kelainan kromosom. Kita ikut ke arah mati beri sambung iki. Kelainan kromosom. Terus masuk kelainan metabolisme, nutrisi. Kita belum bicara kelainan anatomi belum. Kelainan imunologis belum. Gimana ini mau dilanjutkan ya? Dilanjutkan aja. Ya, bentar dulu. Sebentar dulu kasihan tadi. Oke, sabar ya Dokter Dita. Oke, sekarang Dokter Dita kita tanya langsung aja. Waduh. Ketimbang putusnya kan. Ini memang 20 SKS sebenarnya. Langsung lulus lagi. Pelajaran setahun loh. Ya. Mintanya ini kan, itu di semester pendek aja. SP. Ya Dokter Dita, banyak banget ya. Kita tadi udah banyak banget dijelaskan sama Dokter Adrianus. Dokter Dita itu sebenarnya kan pernah mengalami keguguran berulang. Dan bisa diceritakan kegagalan kehamilan. Kegagalan kehamilan itu keguguran ras itu. Ya. Itu artinya berarti berhasil. Kamu itu kayak susu kopi tadi loh, kamu itu enggak bener gitu. Aku jadi enggak fokus kan. Kegagalan kehamilan. Berulang. Oke. Bisa diceritain Dok. Tadi kan Dokter Adrianus, bayangan saya kegagalan kehamilan itu adalah identik dengan keguguran. Tapi ternyata kan ada banyak banget. Nah, banyak faktor. Yang dari yang dokter Dita alami itu yang keguguran itu atau kegagalan kehamilan? Kalau saya yang pertama itu kehamilannya seperti yang tadi Dokter Adrianus bilang yang IUFD. Jadi di kehamilan umur 25 minggu. 25 minggu. Ya, itu meninggal di dalam. Gitu. Terus yang kedua baru keguguran. Jadi tidak berkembang embrionya. Ya, kayak yang BO tadi bukan? Beda ya? BO tadi ya. Yang itu yang kedua. Terus udah ketemu sama Dokter Adrianus, periksa ke Dokter Adrianus, kemudian diminta untuk melakukan beberapa screening. Sampai hamil yang ketiga dan berhasil. Alhamdulillah. Ini berarti yang kehamilan yang ketiga ini yang berhasil. Iya, kehamilan yang ketiga yang berhasil. Ketiga ya. Yang keempat tidak berhasil. Tidak berhasil. Setelah ini kemarin sempat hamil lagi. Sempat, cuman tidak mengalami pemeriksaan sebelumnya, saya tidak screening sebelumnya juga, kemudian juga tidak mengkonsumsi obat apapun. Jadi ya keguguran lagi. Jadi memang yang berulang tadi yang Dokter. Tapi kayaknya Dokter Dita tuh gampang hamilnya. Wah, maksudnya 4 kali. Namanya usaha. Iya, oke. Kok iki lho. Juga Pak. Pokoknya panas. Biasanya orang ngomong gitu. Soalnya jujur loh Dok, saya tuh baru. Jangan ambil hati ya, Dok. Mungkin di rumahnya Dokter Dita ini ya. Antara sepatu bapak sama sepatu ibu harus bisa. Bisa. Jangan satu rak. Kalau jadi satu rak jadi. Jadi lumayan nanti kita taruh bapaknya itu Nike ya, yang satunya Adidas, siapa tahu nanti keluarnya tengah tuh Puma. Ini masuk sini enggak? Masuk advertising. Ini ya, ada ya. Endorse. Kalau endorse loh, Nike saya pakai lo ya. Endorse nih. Besok saya di endorse sama Adidas. Oke. Ya, Dokter Dita, tanda-tandanya apa sih Dok? Kalau misalnya itu Dok, pernah waktu yang keempat ya, yang keempat ya. Kita bicara yang keempat. Kalau yang keempat sih perdarahan aja. Jadi kalau yang pertama memang seperti tadi yang sudah disampaikan, tiba-tiba nggak merasakan gerakannya. Saya agak bingung yang masalah. Kan seringkali ibu-ibu hamil itu yang memang bayinya meninggal di dalam ya. Iya Dok. Itu keluarnya nggak ngerasakan tiba-tiba gitu. Tapi apakah nggak ada fase sebelumnya gerakannya awalnya sering? Saya karena saya cowok jadi nggak tahu ya Dok ya. Geraknya itu gimana gitu kan? Maksudnya kan sehari itu mungkin geraknya aktif banget, terus apakah langsung tiba-tiba nggak gerak sama sekali atau memang ada fase periode kok geraknya berkurang sih, lemah gitu atau? Kalau waktu pengalaman saya, waktu itu saya nyeri perut.
Nyeri perut sebelum sampai akhirnya tidak merasakan gerakan itu, mungkin seperti kontraksi mungkin ya. Jadi nyeri perut tapi tanpa perdarahan. Gitu. Jadi nyeri perut, kemudian malam untuk tidur, paginya itu tidak gerak sama sekali, tidak merasakan gerakan sama sekali. Jadi nyeri perut malah ya Dok ya? Ya, waktu sebelum akhirnya merasa tidak ada gerakan sama sekali. Jadi tidak ada keluhan di gerakannya berkurang sebelumnya. Jadi tiba-tiba nyeri perut terus besoknya sudah tidak bergerak. Wah iya berarti mendadak mati. Memang kayak gitu. Dari situ curiga berarti. Ini khas ini. Banyak salah kaprah lagi ya, kita bicara salah kaprah lagi ya. Bukan saja di masyarakat tapi di dunia medis ya. Para medis di dunia kesehatan beranggapan bahwa kalau kegagalan kehamilan itu hampir selalu diakibatkan oleh infeksi yang namanya virus kucing, ya, toksoplasma atau dikenal dengan virus kucing. Orang takutnya virus bulu kucing, padahal di bulu nggak ada virusnya. Di kotorannya adanya. Saya kira di bulu nggak ada kucingnya. Di kotorannya. Atau kucing nggak ada bulunya. Lebih lucu lagi. Sping, ada kucing sping gitu nggak ada bulunya. Terus cytomegalovirus, CMV, udah terkenal banget lah. Iya. Ada CMV. Ada CRV, kalau CRV bukan. Oh iya, beda lagi. Ini nggak masuk advertising juga. Punya saya ada, Mas. Oke. Terus setelah itu herpes, ya kan? Kemudian yang lain-lain, sifilis dan lain sebagainya lah. Itu kan sering dipersalahkan. Orang menyingkatnya dengan touch. Ya, touch. Apa? Opor. Ya, tidak salah, tetapi sering salahnya. Tidak salah, tapi sering salahnya. Ya, karena komponen infeksi ini kira-kira 1-2% dari penyebab kegagalan. Cuma 1-2%. Repotnya hampir seluruh yang kegagalan kehamilan dicek ini. Iya, mesti. Artinya kita mau mencari yang 1-2% ke 90-95% orang ya. Ini tidak cost efektif, tidak cost efektif. Nah, ini supaya kan podcast ini kan positif untuk bisa memberikan solusi, pencerahan. Podcast sehat solutif. Nah, memberikan pencerahan. Nah, ini kaitannya itu tadi. Nah, gimana? Kita di dunia itu. Di dunia ini. Sehingga kalau terjadi seperti ini, yang biasanya diperiksa TORCH itu mestinya tidak dulu. Apalagi informasi dari Dokter Dita tadi, dari Mbak Dita tadi bahwa kegagalannya di 25 minggu. Kalau memang betul itu infeksinya karena toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, di mana ada infeksi transplasental masuk ke ari-ari, kemudian menimbulkan masalah di janin, itu sudah akan ada kelainan secara sonografi yang kita bisa lihat di plasenta, jumlah cairan ketuban, kemudian di janinnya sendiri ada kerusakan struktural. Di minggu berapa dok itu dok? Yang di minggu berapapun kalau sudah ada infeksi. Kemudian tentunya diikuti gejala klinis infeksinya di ibunya yang harus kita lacak. Iya. Jadi kecil kemungkinan kalau sudah saya dapat informasi seperti itu saya nggak akan ngecek gini. 25 minggu udah pernah di WSG-nya sementara baik-baik aja, nggak ada masalah. Udah masalah. Kemudian meninggal. Nah, ini harus cari yang lain. Nah, ini khas juga ini. Makanya khas. Tim lo. Tim lo. Jadi kegagalan kehamilan yang terjadi nyeri perut kemungkinan besar diakibatkan infak plasenta. Plasenta dalam satu saat tertentu trombus, ya, jendalan darah menutup, oksigen tidak masuk, iskemia menjerit, nyeri pasti. Semua iskemi itu nyeri. Stroke, iskemi, nyeri. Jantung, iskemi, nyeri. Plasenta, iskemi, nyeri. Berarti nek patah hati itu iskemi, nyeri. Cuman abstrak itu nyeri. Nyerinya nyari-nyari. Iya, nyari-nyari. Nyeri yang nyari. Nyari-nyari ya. Berani bercinta, berani patah hati. Iya. Quote of the day. Ya ampun gitu. Aduh. Minta satu fakta. Oke, langsung aja. Lama-lama saya jadi host juga ya. Oke, nggak apa-apa, ini harus produser ya. Bisa. Ya, habis ini ya. Bisa. Okay. Jadi kita tahu bahwa informasi awal ini iskemia plasenta. Ya. Bayi meninggal. Ini harus di-keep dulu. Berarti ada satu riwayat obstetri dengan iskemia plasenta yang menyebabkan sampai bayi meninggal. Ya. Kira-kira ini puzzle-nya match yang di mana gitu. Informasi yang kedua, ada kehamilan
Ya, ada kehamilan tidak berkembang janinnya, unembryonic pregnancy. Itu dikip lagi, nempel lagi ke puzzle yang tadi. Ini mulai mengarah nih. Jangan-jangan iskemia, trombus, penyakitnya penjendalan darah. Kalau bahasa kerennya antifosfolipid syndrome. Iya. Nah, Pak, kita perlu puzzle yang lain untuk membuat satu bingkai penuh gambaran dari antifosfolipid syndrome. Berarti kita harus periksa faktor-faktor terkait penjendalan darahnya secara laboratoris. Kita periksa antifosfolipid antibodinya. Ada antikardiolipid antibody, ada anti beta 2 glikoprotein 1, ada lupus antikoagulan. Kemudian kita periksa juga terkait trombofilia, ada protein C, ada protein S. Kita periksa kemungkinan agregasi trombosit yang terlalu berat, over, ya, hiperkoagulabilitas trombosit, kita periksa agregasi trombositnya. Tentu kaitannya dengan D-dimer juga. Kita periksa. Nah, antifosfolipid syndrome ini 30% ada kaitan dengan autoimun. Kita periksa juga antinuklear antibodinya terkait dengan SLE. Kalau anatesnya IF positif, kita harus profiling. Profiling itu didetailkan. Apa sih ini SSA, SSB, atau yang lainnya. Ada macam-macamnya. Anti double stranded DNA, anti dsDNA. Paling utama. Untuk apa? Bukan untuk sesuatu yang tidak berguna, untuk memutuskan manajemen terapinya nanti apa. Kalau memang ini APS terkait dengan SLE, kortikosteroid harus main dalam di tim awal. sepak bolanya itu. Iya, harus di awal. Iya. Ya. Tapi kalau tanpa autoimun, ya kita nggak kasih kortikosteroid loh. Ya, kenapa harus dikasih? Gitu ya. Jadi nggak semua kebiayaan tadi ya. Betul. Nah, kalau nanti ternyata parameter dari antibodi antifosfolipidnya itu triple positivity, 3 positif semua. Ini harus diserang pakai serangan yang agresif. Low molecular weight heparinnya harus kita berikan setiap hari. Enoxaparin. Ditambah dengan LDA, low dose aspirin. Sejak awal sekali di kehamilan itu sudah dinyatakan positif. Sebelum dia dirusak, didestruksi, chorion frondosumnya akan menjadi plasenta, sehingga tidak berkembang janinnya. Ya. Atau rusaknya belakangan, iskemia tadi plasenta, udah berkembang dulu. Jadi dari awal itu harus itu ya. Nah, kalau misalnya cuma 1 yang positif, atau 2 yang positif, sudah ada klinis tadi obstetri. Ya, kita harus kasih terapi, tetapi disesuaikan dengan manajemen juga. Kita lihat eko, gambaran dari sonografi plasentanya disertai dengan vascular dopplernya untuk arus darahnya, kita evaluasi setiap saat kontrol. Kemudian pemberian enoxaparinnya kita berikan secara periodik, low dose aspirinnya terus-menerus, sambil suplementasi juga ada antioksidan, kemudian suplementasi nutrisi dan lain sebagainya disesuaikan dengan kasus per kasus. Nah, jadi memang tidak sederhana, jadi tidak bisa sekali terus resep selesai. Jadi makanya ada yang kontrolnya itu bisa 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Jadi beda-beda ya. Sesuai kebutuhan ada yang setelah 2 minggu ya. sekali karena ada sesuatu, kita kontrolnya harus seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Kita sesuaikan. Iya. Nah, monitoring itu semuanya bisa dilakukan di Muardi. Wah, Jangan lupa Muardi.